TNI Angkatan Darat siap mempertahankan NKRI bahkan siap perang jika kedaulatan Indonesia diinjak-injak oleh negara lain. Kadispen TNI Angkatan Darat menegaskan TNI diciptakan untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Dan saya selaku saksi korban merelakan diri untuk menjadi saksi tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan mulai oknum buser polisi hingga Pengadilan Negeri Gianyar Bali yang berakibat keputusannya menjadikan saksi korban ini tidak aman sebagai bukti bahwa barang-barang bukti yang divonis di PN Gianyar tersebut masih diamankan di Pengadilan Negeri Gianyar Bali sebagai suatu pertanda bahwa Kepolisian Polsek Sukawati, Kejaksaan Negeri Gianyar Bali hingga Pengadilan Negeri Gianyar Bali belum menjalankan tugasnya dengan benar. Saudaraku sebangsa dan setanah air negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Esther Pasri Alimentari selaku saksi korban tindak pidana pencurian dan penganiayaan berencana dengan bukti adanya barang bukti tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 set alat musik drum merek Holy Rock warna merah maron yang kejadian pencuriannya ditandai adanya pindahnya sebuah televisi yang semula ada di meja makan belakang telah berubah ada di ruang depan dalam galeri ruko TKP, yang mana televisinya tersebut telah dinyalakan dengan bunyi suara yang sangat keras yang dilakukan oleh pelaku yang belum diketahui, yang sampai sekarang belum diamankan oleh kepolisian, yang mana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sebagaimana laporan polisi terlampir, yang kini barang bukti pencurian tersebut masih diamankan di PN Gianyar Bali oleh karena belum benarnya proses perkara ini. Dan perlu saksi korban sampaikan bahwasanya melalui barang bukti hasil proses perkara berupa alat bukti kejahatan dan atau barang bukti hasil kejahatan dan atau buku keterangan hasil vonis pengadilan sebagai hasil proses perkara ternyata dapat diselidiki dan diteliti oleh para korbannya untuk dapat mengungkap motivasi proses perkaranya dan motivasi tindak kejahatannya. Oleh karena itu kita masyarakat marilah belajar apa yang benar dengan rela menjadi saksi yang benar dalam setiap perkara demi tegaknya keadilan dan kebenaran di negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui barang bukti tersebut, maka kini barang bukti tersebut telah mampu membuka aib dalam sebuah proses penegakan hukum yang dilakukan dari mulai tingkat kepolisian, tingkat sektor, tingkat resort, tingkat kejaksaan negeri hingga tingkat pengadilan negeri yang menjadi dasar kekuatan benar tidaknya proses perkara tersebut. Dan dalam kasus barang bukti milik Esther Pasri Alimentari yang masih diamankan di Pengadilan Negeri Gianyar Bali telah menunjukkan sebuah gambaran yang mencerminkan bagaimana proses penegakan hukum yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia telah lebih cenderung untuk turut serta memperkeruh adanya situasi yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai contoh apa yang terjadi dan yang saksi korban Esther Pasri Alimentari alami dalam proses perkara barang bukti pencurian tersebut yang masih diamankan oleh saksi korbannya berhubung saksi korban telah mengalami tindakan permainan perkara dari mulai TKP hingga vonis pengadilan diselenggarakan yang membuktikan bahwa proses penyelenggaraan penegakan tersebut diselenggarakan oleh bagian pelakunya bersama Oknum Polsek Sukawati sebagai bukti adanya awal penangkapan kepada seorang pelaku dan saksi korban yang telah ditarget untuk terkondisi berperkara di kepolisian berupa ancaman seorang oknum buser polisi terhadap saksi korbannya untuk melaporkan kejadian ke kantor polisi. Dan setelah saksi korban melaporkan ke kantor polisi dan divisum hingga sidang di pengadilan negeri diselenggarakan, ternyata perkara laporan yang menjadi dasar alasan pelakunya diamankan kepolisian telah digelapkan oleh pihak kepolisian yang menangani, yang berarti bahwa kepolisian tersebut hanya menggunakan sarana untuk mencapai target proses perkara kepolisian dengan cara menyusahkan saksi korbannya ini dengan dugaan telah menjalin konspirasi dengan pihak pelakunya dengan bukti adanya barang bukti alat angkut yang diserah terimakan kepada seorang yang seharusnya menjadi saksi dalam tindak pidana tersebut. Dan setelah barang dagangan yang bukan menjadi barang bukti atas hasil laporan polisi, namun barang bukti tersebut ada di kantor polisi dengan dibawa serta bersama paket barang bukti hasil tindak pidana pencurian berupa 1 set alat musik drum merek Holy Rock warna merah maron, yang dijadikan sepaket dengan barang baju dagangan saksi korbannya adalah suatu tindakan yang dapat diduga untuk mengarahkan pandangan para saksi dan saksi korban untuk terfokus pada pelaku penganiayaan yang menyimpan barang dagangan saya tersebut dengan maksud agar para saksi dan saksi korban terfokus pada satu pelaku saja dalam tindak pidana pencurian yang telah terjadi 45 hari sebelumnya,
yang telah dilaporkan esok paginya oleh saksi pelapor tanggal 24 September 2011, yaitu setelah kejadian sebagaimana terlampir. Dan hal perbuatan memaketkan barang baju dagangan saya yang bukan sebuah barang tindak pidana namun dipaket bersama barang bukti pencurian atas hasil tindak kejahatan. Hal tersebut adalah sebuah tindakan untuk mengkelabui semua orang untuk mengkondisikan barang pelaku penganiayaan, untuk mengkondisikan seorang pelaku penganiayaan berencana tersebut yang telah mempersiapkan diri memborong tindak kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang dan menanggung konsekuensi hukumnya demi tertutupinya motivasi tindak kejahatannya. Dan oleh karena saksi korban tidak berkenan membawa pulang barang baju dagangan yang sudah di kantor polisi tersebut, maka Bapak Kapolsek mengubah status tahanannya untuk menjadi tahanan rumah. Oleh karena diduga Bapak Kapolsek menyadari bahwa dengan barang bukti baju dagangan yang bukan menjadi barang tindak kejahatan, namun oleh saksi korban barang bukti tersebut dibiarkan di kantor polisi, akan mengakibatkan pelakunya dihukum ringan. Berarti dalam hal ini diduga telah ada suatu perencanaan untuk menghukum pelaku penganiayaan tersebut dengan hukuman yang berat seorang diri. Maka diduga kemudian Bapak Kapolsek Sukawati perlu mempertimbangkan dengan menyatakan kepada saksi korban bahwa kepolisian berhak memberikan penahanan pelakunya di luar tahanan karena diduga kepolisian sudah sadar bahwa dengan barang baju dagangan yang kemudian menjadi laporan polisi akibat saksi korban tidak berkenan membawa pulang tersebut telah kemudian menjadi suatu bentuk perkara yang sangat meringankan pelakunya tersebut, karena dua perkara yang sama akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkaranya sebagaimana KUHP. Namun berhubung saksi korban ini membutuhkan keamanan dan keselamatan diri, maka saya mohon dukungan penahanan bagi pelaku yang menganiaya saya tersebut. Namun ternyata kepolisian tidak memproses perkara penganiayaannya dan justru barang bukti alat angkutnya berupa mobil kendaraan APP DK1311F warna silver diserah terimakan kepada seorang yang seharusnya menjadi saksi dalam tindak pidana ini sebagaimana terlampir. Dan oleh karena penganiayaan tidak diproses dan hanya dipakai sebagai sarana oleh kepolisian untuk menghantarkan seorang pelaku yang hendak memborong perkara tersebut, maka saksi korban ini mencabut seluruh perkaranya terhadap pelaku tersebut tanpa syarat, karena saksi korban telah mencium adanya rekayasa untuk menjebak saksi korban ini. Namun ternyata Bapak Kapolsek yang menangani perkara ini tidak memperkenankan dicabut, dan beliau menyatakan bahwa sekalipun perkaranya dicabut tetapi perkaranya jalan terus. Dan memang benar bahwa perkaranya dilanjutkan terus dengan tanpa saksi pelapor dan tanpa saksi-saksi yang telah mengetahui barang bukti tersebut selama 45 hari. Dan saksi korban ini telah terus turut serta mengikuti proses perkaranya hingga sidang vonis dengan mendampingi saksi-saksi dan saksi terdakwanya agar tidak terjebak apabila ada yang hendak berbuat jahat dalam perkara ini. Bukankah dengan melanjutkan proses perkara barang bukti hasil tindak kejahatan yang akan disidangkan tanpa saksi pelapor dan tanpa saksi-saksi yang membenarkan pelakunya tersebut, dan ditambah adanya pengalihan waktu kejadiannya telah mengkondisikan suatu jebakan bagi saksi korbannya ini untuk dipenjara melalui barang-barang yang diperkarakan tersebut? Dan bukankah rekayasa dakwaan jaksa penuntut umum yang telah ditandatangani sebelum jaksa penuntut umum menerima barang bukti dan tersangkanya di kejaksaan adalah sebuah dugaan konspirasi dan kerjasama antara kepolisian dengan kejaksaan yang menangani dengan tujuan yang diduga untuk mencelakai saksi korbannya ini terpenjara melalui barang bukti dengan cara mendakwakan pelaku penganiayaan dengan mengatasnamakan saksi korbannya ini dengan cara menggelapkan adanya tindak pidana penganiayaan yang telah menjadi dasar alasan pelakunya diamankan kepolisian dan disidangkan. Dan dalam lembaran dakwaan tersebut telah tergambar seolah-olah kepolisian menangkap penjahatnya di rumah persembunyiannya dengan barang bukti hasil tindak kejahatannya. Padahal Bapak polisi mengambil terdakwa dari TKP di mana saksi korban ini dianiaya, dan saat diamankan terdakwa tersebut tidak sedang bersama barang bukti tindak pidana tersebut. Tega sekali pihak oknum-oknum kepolisian Polsek Sukawati bersama jaksa penuntut umum membuat rekayasa dakwaan untuk menjebak saksi korbannya untuk dipenjara melalui berbagai cara yang direkayasa dalam pengadilan yang akan diselenggarakan tersebut. Perlu diketahui bahwa barang bukti yang diperkarakan dengan tidak ada saksi-saksi dan tidak ada saksi pelapornya dan didakwakan dengan pengalihan waktu kejadiannya akan mengakibatkan pemilik barang bukti yang adalah saksi korbannya ini bisa dipenjarakan. Dan setelah proses perkara divonis pun saksi korban ini tidak layak untuk mengambil barang bukti tersebut karena barang bukti yang diamankan di PN Gianyar Bali berupa satu set alat musik drum merek Holy Rock warna merah maron tersebut telah mengakibatkan seseorang dipenjarakan tanpa saksi, dan bahkan barang bukti tersebut belum melalui penyelidikan dan belum sesuai dengan waktu kejadian tindak pidananya sebagaimana bukti laporan polisi dan rekaman kesaksian saksi dalam CD terlampir.
yang heran lagi, laporannya Pak Yani kan bilang kejadiannya tanggal 23. Ya, betul kan? 23 ya. Laporannya tanggal 24 September. Kejadiannya tanggal 23. Hah? Tanggal 23 kejadian, 24 lapornya. Bapak bagaimana bisa menulis itu, Pak, kira-kira? Iya, karena kejadiannya itu kan masih tanggal 23 malam kan, udah subuh ya. Bapak udah nggak ngelihat barang ya waktu itu ya? Enggak. Terus Dia barangnya sudah. oh gitu. Terus Bapak kan bawa kunci toko waktu itu ya? Dan Pak Gusti itu hari sebelumnya juga diserahin kunci sama Wayan Gun, Pak. Itu kan memang kenapa mencurigakan tuh karena gini, apa itu kan belakang rusak, depan utuh itu loh. Jadi dia waktu itu ngambil, memang bukan memang ngambilnya dari depan, makanya terbuka. Kalau belakang itu kemungkinan anak-anak bongkar atau siapa yang bongkar karena nggak ada kunci kan, kunci. Tapi yang jelas sebelum dibongkar itu memang dalam sudah nggak ada. Jadi siapa yang terakhir pulang sudah. Oh gitu. Rencananya ada apa dengan ambil drum sore itu terus membawa saya ke galeri ya, Pak? Itu nggak tahu. Karena kan gini toh, Pak Gusti kan nggak pernah tidur di sana toh. Dan aku pun kalau tidur sana ada Pak Yani sama Ibu waktu itu ya. Iya. Terus Pak Yani biar di sana karena aku kan takut ya, Pak ya. Ya itu makanya sebenarnya itu kan semuanya itu kan itu skenario-nya Pak Agung sendiri, Bu. Cuman Semoga masyarakat semua waspada dengan segala pengalaman yang terjadi pada saksi korban ini. Dan semoga melalui kesaksian saksi korban ini masyarakat tidak perlu lagi takut untuk bersaksi apabila telah menjalankan kehidupan dengan benar. Tetapi apabila telah berbuat salah, lebih baik mengakui kepada orang yang kepadanya saudara berbuat salah sebelum perkara dilanjutkan. Dan apabila proses perkara dilanjutkan, maka sebagai saksi maupun saksi terdakwa perlu menyampaikan kejujuran di muka hakim dan meminta keringanan. Karena dengan keterus-terangan akan melegakan semua pihak dan tuntutan pun tidak menjadi kaku apabila pelakunya telah menyadari dengan sadar bukan hanya kesadaran yang menipu hakim di pengadilan. Namun setelah bebas menyusahkan saksi korbannya lagi, hal tersebut tidak boleh terjadi. Dan saksi korban ini bersyukur kepada Tuhan melalui terdakwa, yang adalah pelaku penganiayaan tersebut yang telah menyadari adanya jebakan dan permainan perkara tersebut yang kemudian mencabut kuasa hukumnya di dalam sidang sebelum sidang dimulai yang kemudian mengagetkan Bapak Jaksa Penuntut Umum tersebut. Dan mengapa Bapak Jaksa Penuntut Umum yang adalah pengacara negara justru berkomplot dengan pihak kuasa hukum terdakwa dan bahkan tidak peduli dengan saksi korban di saat sidang berlangsung. Apakah fungsi jaksa penuntut umum bagi saksi korbannya ini? Dan mengapa Bapak Jaksa tidak mempedulikan keluhan saksi korban saat sidang berlangsung yang menanyakan bahwa kok sidangnya pencurian terus? Dan kalau saksi korban mati bagaimana? Dan ternyata Bapak Jaksa membiarkan saja apa yang terjadi dalam sidang yang kami hadiri. Dan justru Bapak Jaksa terlihat pasif dan menunggu menyelesaikan proses perkara ini secepatnya demi memenangkan pelaku penganiayaan yang berubah menjadi pelaku pencurian dengan pemberatan di dalam sidang pengadilan dengan vonis ringan yang sidangnya disembunyikan tanpa mempertimbangkan perlu tidaknya sidang dilanjutkan atau tidak karena tanpa pembuktian. Oleh karena itu barang bukti tersebut perlu diamankan dan kemudian diproses dengan benar karena telah mengakibatkan seorang pelaku dipenjarakan tanpa pembuktian dan tentu karena barang tersebut belum dihadirkan saksi pelapornya dan belum sesuai tanggal kejadiannya. Jangan-jangan apabila barang bukti tersebut saksi korban bawa bisa berakibat saksi korban dipenjara berupa gugatan oleh pelakunya yang merasa tidak terima oleh vonis tersebut. Padahal majelis hakim telah mengetahui dari saksi dan bukti bahwa terdakwa diamankan karena penganiayaan dan untuk menjadi terdakwa pencurian adalah hasil rekayasa dugaan kepolisian dengan kejaksaan bersama majelis hakim yang telah mensukseskan perkara pencurian yang dialihkan waktu kejadiannya tersebut. Mungkinkah bisa dipertanggungjawabkan seorang pencuri yang mengakui sendiri melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tanpa saksi dan tanpa saksi pelapor sedangkan dirinya diamankan kepolisian karena penganiayaan? Dan saat polisi mengamankan terdakwa tersebut bahwa pelaku penganiayaan tersebut tidak sedang membawa barang bukti hasil tindak kejahatannya. Namun bagaimana barang bukti hasil tindak kejahatan ada di kantor polisi? Siapa yang mengantar dan atau siapa yang mengambilnya sehingga ada di kantor Polsek Sukawati? Dan apabila benar barang bukti tersebut diambil dari Kuwum sebagaimana dakwaan terlampir, mengapa tidak ada saksi dari Kuwum yang dihadirkan untuk dimintai keterangannya?
Jadi siapa pencuri satu set alat musik drum warna merah maron merek Holy Rock pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 tersebut? Saksi korban bertanya, siapa pencuri barang bukti satu set alat musik drum merek Holy Rock warna merah maron pada hari Jumat tanggal 23 September 2011? Dan siapa pelaku yang menyalakan televisi di waktu tersebut? Dan siapa yang telah memecah-mecah anak kunci TKP pada hari dan jam-jam tersebut? Dibawa kemana satu set alat musik drum merek Holy Rock warna merah maron tersebut sebelum dipindahkan ke mobil ABBDK 1311IF warna silver yang dikemudikan pelakunya yang keluar dari gudang desain pabrik di Pulau Bungin, Denpasar setelah dicari terlapor yang diketahui mendatangi pengemudinya pukul 02.00 WITA sebagaimana keterangan dalam buku putusan yang telah menyembunyikan inisial nama terlapor tersebut dalam proses perkara ini. Masihkah kepolisian Polda Bali tidak mampu mengungkap perkara ini? Ataukah karena kesalahan instansi Polsek Sukawati yang telah menangani perkara ini asal jadi dan yang telah terbukti membuat rekayasa perkara ini dengan dugaan berkonspirasi dengan pihak pelakunya untuk mencelakai saksi korbannya ini agar mengkondisikan pengemudi yang gagal menghadirkan saksi korban ke TKP pada hari tindak pidana pencurian barang bukti satu set alat musik warna merah maron merek Holy Rock tersebut dikondisikan untuk menjadi pelaku satu-satunya yang berdiri sendiri, yang mana pengemudi tersebut telah merelakan dirinya untuk menanggung konsekuensi hukumnya dengan menutupi para pelaku yang lainnya dengan menggunakan kebaikan dan kedekatan pelakunya dengan saksi korbannya ini yang telah selalu mengalah sebagai seorang perempuan dan perantau yang diketahui tidak ada yang membelanya. Namun Tuhan yang Maha Tinggi tidak pernah tidur sehingga saksi korban tidak dibiarkan terjebak dalam drama pencurian satu set alat musik drum merek Holy Rock warna merah tersebut, dan Tuhan tidak biarkan saksi korban ini terjebak dalam kepolisian dan saksi korban ini tidak dibiarkan dijebak untuk dipenjara oleh para pelaku konspirasi yang tergabung dalam proses perkara ini yang menghendaki saksi korban berperkara dengan bagian tim kerjanya dan yang kemudian saksi korban ini hendak dijebak dengan barang-barang yang diperkarakan. Sangat lihai oknum dan orang yang hendak berbuat jahat terhadap saksi korbannya dengan melalui sebuah proses perkara. Ternyata melalui pengalaman yang saya alami, pihak yang berwajib punya kekuatan dan keahlian untuk dapat memutarbalikkan keadaan untuk direkayasa dalam menjebak siapapun juga yang dapat dikelabui untuk dipenjarakan sesuai pesanan. Oleh karena itu saksi korban menyatakan permohonan kepada semua pihak yang berwenang untuk memeriksa proses perkara ini guna menemukan dan mengusut tuntas sesuai kehendak pelaku yang divonis yang meminta saya untuk mengusut tuntas sebagaimana yang terekam berikut. Siapa yang undang polisi? Siapa yang telah bekerja sama dengan polisi sehingga oknum buser Polsek itu ada di depan TKP? Makanya itu yang diusut. Aku ketemu kamu aja nggak boleh. Seharusnya kan nggak usah orang penganiayaan itu kan sebetulnya waktu yang pada datang jadi saksi itu kan saksi penganiayaan kan udah datang. Tapi dijadikan saksi pencurian. Udah dia kan yang diusut itu tidak ada apa Pak Yani juga nggak ada. Kamu kan bilang nanti Pak Yani juga ada. Polisi yang ngebakar juga ada, tapi kenapa nggak ada waktu itu? Berarti kok dibohongi, sip deh, ya kan? Nah, kan nggak bilang, ikut aja terus, malah minta lain itu nggak mau. Di tangan kananmu, racun di tangan kiriku.